Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Budi. Lu namanya Budi apa sih kok? Kalau di Suci kenapa satu kata doang ya? Jadi kalau di present kurang ngek gitu. Soalnya nama aslinya kan Budi Hardian, Cing. Terus karena masih kebingungan dengan nama panggung, jadi akhirnya Budinya doang, Cing, yang dipakai selama di Suci gitu. Kan misalnya namanya ada yang ciri khasnya lah, Budi apa gitu. Kalau yang paling cocok buat lu Budi apa kira-kira? Kalau kemarin, Cing, waktu awal-awal Liga Komunitas itu seringnya saya ngenalin dirinya itu si Budi dari Goa Hantu sih, buat apa ibaratnya buat lucu-lucuan tapi nggak buat nama panggung, Cing. Jadi begitu muncul kenalin saya si Budi dari Goa Hantu gitu. Budinya adalah apa singkatan dari? Plesetannya si Buta, Cing. Si Buta dari Goa Hantu. Enggak, kalau Budi kata lu itu ada kepanjangannya, Cing. Apa? Buta dikit. Tapi bohong. Padahal butanya banyak. Enggak, tapi di Suci emang semuanya satu kata, Bud. Bonar. Ya, Bonar. Terus Aldi. Gitu. Jadi kalau present tuh gue ngerasa selalu nanggung gitu. Oke, inilah Aldi. Kayak kan Aldi Gunawan tuh lebih. Ini pesawat lu denger ya? Denger ya. Oh iya, denger, Cing. Denger. Karena di mana ini, Cing? Dekat Alim. 3 bulan. Anak kedua, Bud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga ya? Kedengeran. Iya, kedengeran. Lu sejak kapan sih, Bud, memutuskan untuk untuk stand up? Bisa aja diplesetin. Kalau stand up-nya dari 2019, Cing. Oh, baru artinya ya? Baru. April 2019. Itu apa ini pencetusnya? Nah, pencetusnya itu kan saya terpilih sebagai tunanetra. Iya, terpilih. Dari 2011, Cing. Bulan Maret. Itu awal yang benar-benar total nggak bisa ngelihat. Terus akhir tahun 2011 ada Suci 1 kan. Nah, cuman itu masih nonton di YouTube karena Kompasnya belum masuk Samarinda waktu itu channel. Nah, dari situ tahu ini apaan sih stand up. Seneng tuh, Cing, saya nontonin, Cing. Sampai akhirnya di 2015 untuk pertama kalinya ada komika disabilitas. Dani Aditya lah. Ternyata dia dengan apa ya, ibaratnya dari kekurangannya itu bisa dibuat keresahan untuk stand up kan. Nah, 2015 saya udah nelpon tuh kontak personnya Stand Up Indo Samarinda, pengen gabung gitu. Udah telepon, udah datang aja malam ini. Tapi saya nggak datang, Cing, sampai 2019. Belum ada mental waktu itu kan. Oke, tapi udah mau. Cuma kayaknya belum deh. Nah, di 2019 kenapa berani? Karena saya 2018 itu sempat ke psikolog. Gara-gara udah psikolog lewat. Enggak gitu, Cing. Jadi ceritanya itu di 2011 sampai 18 itu nggak pernah ke psikolog. Padahal harusnya dengan kondisi yang ibaratnya butanya dadakan gitu, paling enggak ke psikolog lah untuk sedikit sharing gitu kan. Nah, akhirnya tuh ke psikolog karena dipaksa sama dokter yang nanganin waktu saya sakit asam lambung. Nah, dokternya pusing. Asam lambung juga? Iya. Asma juga? Tapi asam lambungnya sih yang ngerepotin, Cing. Jadi kata dokter waktu itu udah dikasih obat bener, dikasih pola makan bener, tapi masih kambuh. Ini ada yang salah nih, kata dokter. Coba ke psikolog. Enggak, Dok, saya nggak gila. Emang nggak gila kata dokternya, cuman sharing. Udahlah ke psikolog. Nah, jadi dari psikolog itu katanya coba cari deh teman-teman sesama penyandang disabilitas. Nah, mereka itu ternyata, Cing, ibaratnya pada lebih hidupnya lebih ada tujuannya lah udah. Ada yang ngajar, ada yang kuliah. Terus kalau dihitung-hitung perjalanannya juga kayaknya ada deh yang lebih ribet daripada hidup saya gitu. Tapi mereka masih semangat. Nah, dari situ gabung sama mereka.
Mereka pinter tuh Jeng, main alat musik, nyanyi. Saya nggak bisa. Jadi sebelum tunanetra udah pada bisa? Mereka ada yang dari lahir, ada yang... Dari lahir udah bisa main musik? Tunanetranya Cing, maksudnya tunanetra dari lahir. Ya, jadi emang udah pada bisa belajar lah gitu mereka. Mungkin karena gini juga Cing, belajar dari usia lebih muda kayaknya lebih mudah untuk bisanya Cing ya, daripada saya yang kemarin baru gabung pas umur 27, disuruh tiba-tiba megang gitar, megang ini itu, nggak bisa Cing, suara juga dipaksain nyanyi nggak bisa gitu. Benar, ya. Akhirnya coba stand up Cing, alhamdulillah di stand up itu kayaknya apa ya? Ya adalah yang bisa saya lakuin gitu, stand up. Itu di Samarinda, lo open mic di Samarinda atau udah mulai manggung? Di Samarinda itu open mic Cing 2019. Oke. Tapi udah manggung-manggung belum? Dapat apa namanya? Job? Job pertama itu Cing justru sebelum pandemi Cing. Jadi saya dapat job pertama nggak lama pandemi. Nah itu akhirnya ke stop lagi, ibaratnya yang udah mulai ada harapan lah dari job-job itu. Nah, sebelum stand up lo apa? Ngapain? Kuliah? Kerja? Apa? Nah, kalau kuliah itu berbarengan habis stand up, baru saya berani kuliah, Cing. Karena dari psikolog tadi. Oh, berarti dari 2011 sampai ke 18 akhir itu saya ya udah Cing jadi anak yang apa ya ibaratnya itu hidup segan mati tak mau gitu. Shock. Nggak ngapa-ngapain? Paling nongkrong gitu, tapi yang nggak ada tujuannya lah, Cing, ibaratnya sekedar menghibur diri. Nongkrong di mana lo? Aduh, kadang-kadang ikut teman ke bioskop. Lo ngapain? Cuma denger aja Cing, denger film gitu. Ntar kalau ada adegan yang kagak ada suaranya, tiba-tiba orang ketawa, kenapa nih? Nanya aja, terus dijelasin. Adegannya gini-gini nih, makanya orang pada ketawa gitu. Oh, tapi kan ada ya bioskop yang memang untuk tunanetra ya? Ada, itu ya dibisikin juga Cing. Ya? Iya. Lo pernah nonton yang itu? Untuk khusus yang tunanetra? Kalau di Samarinda sih jarang yang begitu Cing. Jadi saya kalau nonton barengan sama teman, ntar teman yang ngasih tahu kalau ada adegan yang nggak ada suaranya, cuman ada reaksi penonton nih. Ada penonton yang ketawa, ada penonton yang kayak sedih. Ada apa nih? Gitu. Baru dijelasin adegannya begini. Gitu. Kalau nonton action enggak ya, susah lo ya? Iya, nggak pernah Cing. Paling genre komedi Cing. Drama gitu. Iya, yang terakhir film apa? Terakhir itu nonton sebelum pandemi sih Cing. Apa? Ada waktu itu. Bentar, ada pesawat dulu lewat nih karena pesawat lagi, alhamdulillah 2 kali. Kata Alim. Oh, tapi ini memang lagi HUT TNI ya? Oh iya benar. Lagi HUT TNI. Kemarin tapi. Sekarang udah lewat. Oke. Film apa, Bud? Film horor, judulnya kalau nggak salah. Horor sih. Ratu. Kaget-kaget dong. Ratu Ilmu Hitamnya Cing. Saya setengah nonton keluar Cing. Karena? Nggak kuat, kaget terus. Sound efeknya? Jadi nonton komedi nggak ada deh sound efek yang sampai segitunya. Di horor, nggak kuat saya Cing. Kaget. Iya. Kok bisa ya? Siapa yang selalu nemenin lo nonton? Ada teman di Samarinda, ada teman. Iya. Akhirnya lo kuliah apa sih? Kuliahnya kayak Duik, FKIP, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan ilmu perguruan. Pendidikan. Tapi bahasa Inggris. Tapi ya karena bahasa Inggrisnya dipaksain di usia 27. Iya. Ya gitu Cing, begitu Chris ngajak ngobrol, apaan Chris? Tetap pakai Google Translate Cing. Ya, tapi kelar gak? Ini cuti. Oh, lagi cuti? Karena berbarengan sama Suci X kemarin itu harusnya KKN dan PPL. Nah, karena Suci X udah jadwalnya barengan, ya udah disuruh cuti aja dulu kata dosen saya. Oh, ya. Dan istri lu dosen? Iya, ketemu dulu, di sini? Di Samarinda. Dia dosen fakultas hukum Cing sebenarnya Cing. Nah, ketemunya gimana? Dia ngajar mata kuliah umum, pendidikan anti korupsi. Di FKIP? Di FKIP. Oke. Gitu. Ketemulah di situ. Yang kayak di stand up saya Cing, yang dia pertama masuk kelas, kamu kenapa pakai kacamata hitam dalam kelas? Maaf Bu, saya buta. Salting dia Cing.
Gitu. Kalau tahu dia salting. Teman-teman yang cerita sama dibisikin juga. Dibisikin juga. Iya. Terus berlanjut. Nah, di situ masih belum berlanjut, Cing. Karena sekedar dosen dan mahasiswa. Oke. Nah, begitu akhir tahun dia resign, Cing. Oke. Dia resign, terus dia pindah ke kampus lain. Pindah ke kampus lain. Nah, kebetulan juga pandemi. Nah, jadi pas pandemi itu mungkin entah dia nggak ada kerjaan atau apa, chatting lah sama saya gitu. Nah, dari situlah ibaratnya chatting-chatting biasa. Yang duluan lo apa dia? Ya karena rasanya saya deh yang duluan. Lu nggak tahu juga lah ya. Enggak, cuma maksudnya menyapa aja gitu, Cing, kan karena berteman di sosmed, gitu, Cing, berteman di sosmed. Lo menyapanya gimana tuh, Bu? Maksud gue, kan lo nggak tahu dia lagi online, dia lagi apa, terus lo cari-cari. Karena apa ya, aktif memposting sesuatu kan, Cing, nama. Karena jadi aktif ada posting, notif gitu. Aktif nih di beranda kita kan, ini si mantan dosen saya ini aktif banget nih ya. Coba say hello, karena ibaratnya lama nggak ketemu kan, Cing, habis dia resign, terus pandemi juga, gitu. Pap nggak lo? Pap dong. Papnya Braille kali ya, bisa. Lo juga orang yang nggak perlu teknologi video call ya sebenarnya ya? Nggak perlu, cuman kenapa orang sering video call juga bingung saya, Cing. Sering sama lo video call? Sering, Cing. Ya yang video call kadang-kadang nggak tahu diri ya, Cing. Udah video call, Bud, kameranya benerin dong. Kenapa? Kan saya salah-salah tuh kameranya, Cing. Entah nggak masuk frame, apanya yang kepotong, kepalanya kurangnya. Yang ngapain saya disuruh video call? Dianya mau ngeliat lo berarti. Iya. Oke, di 2011 sampai 2018 itu cukup lama lo, 7 tahun. Iya, Jeng, 7 tahun. Jadi, ya itu tadi, kerjaan saya nontonin Suci, nontonin Suca, nontonin Cing Abdel tiap Mamah dan AA. Tapi denger doang? Denger. Nah, jadi waktu Abdel dan Temon itu, Cing, 2008, Cing ya, pertama. 2008. Sampai 2000 berapa, Cing? 2010, 2000, ya. Nah, jadi di 2019 awal, waktu saya umur 17 itu udah diponis 2011. sama dokter. 2009. Nah, 2009 diponis. Ini retinanya kayaknya nggak bisa bertahan lama. Kemungkinan cuma sampai 2 tahun ke depan lah, mentok-mentok. Jadi dari 2009 itu pengobat saya itu ya nontonin Abdel dan Temon, karena emang hobi nontonin komedi begitu, Cing. Lo ngeliat mamahnya kali, Mama Abdel? Enggak lah, Cing. Suka. Pokoknya saya ingat, Cing, Abdel, Temon. Lo masih ingat gak muka gue? Masih, Cing. Temon juga masih. Iya, pasti kalau Temon. Udin Penyok. Iya. Bagong. Iya. Apalagi Muklis tuh, Cing. Ingat banget. Mukanya? Ingat, Cing. Security-nya yang sering dikerjain, Cing Abdel. Lo siapa yang gimana cara ngomongnya ya? Stand up comedian. Siapa yang lo tahu mukanya? Cing Abdel doang sama Bang Panji. Karena Bang Panji sempet ada punya acara, kena deh. Sempet tahu mukanya. Radit sama lo nggak tahu? Radit nggak sempet, Cing. Karena kan stand up sebelum Suci apaan, Cing? Kagak ada stand up kan? Nah, jadi kan komika itu kebanyakan bermunculan barengan Suci kan? Iya. Nah, itu saya udah nggak pernah udah nggak ngelihat. Jadi kalau Cing Abdel itu ya karena ada Abdel dan Temon, Bang Panji karena ada kena deh itu. Komeng? Kalau Bang Komeng spontan. Uhuy masih nonton. Bang Komeng, terus siapa lagi ya di juri itu? Kayaknya cuma Cing Abdel sama Bang Komeng. Kalau Selin? Kak Selin udah nggak lihat. Tapi bayangan lo Selin seperti apa? Kan banyak nih orang ngomong ini itu. Dari wanginya sih. Anjay, dari wanginya. Soalnya kalau lewat, ya saya kalau ada orang lewat nggak usah dikasih tahu, udah tahu itu Kak Selin yang lewat. Karena wanginya. Wanginya tuh kayaknya parfumnya nggak disemprot ya. Dia baik? Dicelup. Direndam. Iya, bayangan lo seperti apa? Lo bisa
Misalnya ketemu sama orang baru ya. Karena dapat gambaran kan Kak Selin ada bule-bulenya gitu, jadi mikir ya ada bule-bulenya gitulah dari wajahnya gitu. Iya. Maksud gua kalau misalnya lo ketemu orang nih, Rahman ya tadi tuh, lo bisa membayangin nggak dia? Lo ngebayangin nggak bentuk dia kayak gimana, atau lo cuekin aja udah gitu? Oh, kalau ngebayangin kadang-kadang ada, Cing. Misalkan dari suara. Misalkan kayak ketemu Ilham nih. Dari cara dia ngap-ngapan aja udah ketahuan, kayaknya orangnya besar nih. Nah gitu. Kadang-kadang gitu, Cing. Gitu. Tapi kalau misalkan orangnya kayak ngomongnya itu biasa aja, terus kayak lancar, kayaknya badannya nggak terlalu yang gemuk gimana, gitu. Yono. Nah kalau Yono saya tahu banget, Cing. Karena kan ibaratnya sering boncengan sama Yono juga kan waktu di Samarinda. Sering boncengan? Iya, sering dianterin kalau ini Bang, pulang open mic. Sama Yono waktu Samarinda? Berarti sama Yono emang udah kenal lama? Udah kenal dari 2019, Cing. Awal saya open mic itu. Gitu. Jadi lo tau lah bentuknya gimana ya? Iya, Cing, tahu. Iya. Nah lo waktu ikut liga komunitas berarti lo ke Jakarta? Iya, audisi Balikpapan, lolos terus ke Jakarta kemarin. Kerja di mana waktu kemarin itu? Waktu itu, Cing, jadi gini ceritanya, Cing. Kerja itu di Samarinda, keterima kerja dan suci itu barengan. Jadi saya kerja waktu itu baru sehari, Cing. Hah? Kerja apaan? Ya di SLB itu tadi, Cing. Sehari sebagai guru honorer. Kerja sehari, dengar proker-prokernya gitu, ikut rapat. Terus kalau misalkan kerja kan otomatis nggak bisa ke Suci X ini, Cing. Jadi akhirnya saya resign juga lah sekalian. Jadi memang resign sama sekali nih sekarang nih? Iya. Langsung ke Jakarta, udah berapa lama di Jakarta? 2 bulan udah, Cing. Kalau yang benar-benar bertahan, stay di Jakarta. Kan sama istri juga stay di sini? Karena dia itu kan, Cing, cuman ini, ngurusin online shop aja kan. Dosen? Dosennya kan dari awal dia hamil udah resign juga dia, Cing. Pengen fokus ke anak lah dulu. Gitu. Nah online-nya ngapain? Jualan? Iya, Jualan apa? Ada spray, boneka, bed cover yang perlengkapan lebih di Instagram? Iya, Instagram, Facebook gitu. Oke, yang mau beli spray boneka ada online, namanya apa Instagramnya? Kalau di Instagram itu namanya ada di Bang Boot Store, Cing. Bang Boot Store. Bang Budi. Dari Bang Budi itu. Bang Budi. Itu sebenarnya plesetan juga, Cing. Bang. Orang sering ngomong Bang Boot. Padahal bukan Bang Budi, Bang Buta. Jadi double meaning tuh, Cing. Bisa Budi, bisa Buta. Kalaupun Budi, buta dikit. Padahal banyak. Aduh, ini proses penerimaan lo gimana? Cukup lama sih ya. Cukup lama, Cing. Sampai 2018. Sebenarnya, Cing, kalau penerimaannya terhitung cepet, setahunan udah bisa nerima lah, Cing. Cuman salah ininya aja, Cing. Telat dapat info bahwa ada perkumpulan penyandang disabilitas gitu. Kalau seumpamanya dari kejadian itu mungkin langsung tahu, mungkin bisa lebih cepat proses untuk healingnya, gitu sih. Emang ini banget, membantu banget tuh lo bergabung sama komunitas itu? Membantunya karena begini, Cing, awalnya saya kan karena merasa udah nggak bisa ngelihat juga nih, mau jadi apa kayak gitu kan, Cing. Pasti ada pikiran begitu, Cing, karena awalnya normal. Nah, dari mereka yang bisa kuliah, terus mereka bikin grup band tunanetra gitu. Saya juga digabungin di situ, Cing. Kadang-kadang jadi backing vokal gitu. Nah, itu tunanetra semua, Cing. Jadi saya kayak termotivasi kan. Wih, teman-teman tunanetra semua kok masih semangat gitu, kuliah, kerja, berkarya. Sementara saya kemarin dari 2011 sampai 18 cuman paling nongkrong gitu, kayak nggak ada tujuannya aja. Gitu. Ya. Lo gabung tahun berapa ke komunitas itu? Penyandang disabilitas itu saya gabung bener-bener tahun barunya 2019, Cing. Lama ya. Maksud gue dari 2011 sampai 2018 tuh
perasaan lo tuh gimana gitu? Nah, ngejalanin hari-hari, nggak ada target hidup gitu. Ya itu Jeng, jadi waktu itu kayak sekedar ini aja ya Jeng ya. Sekedar nongkrong, balik ke rumah, ntar nongkrong lagi. Jadi kayak, ya itu tadi udah masih ibaratnya dibiayain sama orang tua juga. Jadi masih ya bener-bener gitulah. Nggak ada tujuannya banget. Iya nggak ada target juga karena belum tahu ya. Karena belum tahu, Cing. Coba saya tahu dari awal, wah bisa begini bisa begitu. Ya mending kuliah dulu kayak ya kan, Cing, paling nggak gitu. Itu lo nggak nemunya dari mana tuh si komunitas? Nah, jadi waktu itu, Cing, ada channel YouTube salah satu teman tunanetra. Dia ngebahas teknologi untuk tunanetra lah gitu. Terus di kolom deskripsinya ada nomor teleponnya dia. Nah saya chat, kebenaran ternyata orang Samarinda. Baru dia tawarin, ada nih grup WhatsApp tunanetra semua tuh isinya. Jadi isinya voice note semua tuh, Jeng. Tunanetra kan soalnya voice note semua. Oh ada ya ternyata grupnya ya begini ya. Nah dari situlah akhirnya ketemuan, yuk gini ada organisasinya nih, penyandang pemuda disabilitas gitu. Oh ada. Jadi dari situlah ketemunya awal lah, dari grup WhatsApp, akhirnya ketemu secara langsung. Ternyata ada komunitas namanya itu Forum Pemuda Disabilitas Kreatif Kalimantan Timur. Di Samarinda. Samarinda. Ya. Jadi ketemu di situ baru lo ngerasa bahwa untuk masih bisa berkarya, masih bisa beraktivitas. Bener, Cing. Ada sesuatu bahkan yang masih bisa Cing, mencari rezeki sendiri gitu. Produktif ya. Produktif lah ibaratnya. Iya. Nah, waktu 2011 sampai 2018 itu maksud gue nggak ada orang yang ngasih tahu lo masih gabung. Kebenaran juga lingkungan yang saya tinggal ini belum pernah berinteraksi langsung dengan disabilitas juga, Cing. Jadi info barang sedikit pun bahwa ada perkumpulan semacam itu pun nggak sampai juga. Gitu. Jadi waktu itu saya produktif juga, Cing, karena saya dagang pulsa. Oke. Tetap ada penghasilan dari dagang pulsa itu. Cuman untuk ibaratnya untuk membuka diri bahwa tunanetra itu bisa berkarya ini, masih bisa menempuh pendidikan. Kan sampai SMA, Cing, saya masih aman ya, masih ngelihat gitu. Jadi waktu itu kayak ngerasa ya udah dah sampai SMA cukup kali, karena udah nggak bisa ngelihat mau kuliah mungkin nggak mungkin juga. Ternyata ada universitas yang mau menerima penyandang disabilitas maupun tunanetra atau yang lain-lain gitu. Iya. Gitu. Walaupun itu universitas umum ya. Umum, benar. Dan gabung aja sama kelas sama kelas biasa gitu. Iya, sama kelas biasa. Iya. Waktu dagang pulsa lo apa? Ngapain tuh? Iya, sambil yang ngerok itu bukan? Bukan, Cing. Yang elektrik. Ya pakai aplikasi kan, Bang. Udah gitu, aplikasi. Dia suruh ngisi sendiri? Enggak, Cing. Jadi saya misalkan dia minta isi nominal berapa, ya udah di aplikasi itu input nominal, baru ambil dari kontak gitu, udah masuk pulsanya gitu. Ini pakai apaan? Pakai handphone juga? Pakai handphone, Cing. Karena kan untuk tunanetra itu, Cing, baik handphone atau laptop ada pembaca layar gitu, Cing. Jadi keluar suaranya? Keluar suara gitu. Kalau ngechat? Kalau ngechat sama, Cing, diketik juga, entar hurufnya itu misalkan orang ngechatnya singkat gitu ya. Itu kan pasti kalau dia ngebacanya anggaplah kayak balik dia tulisnya BLK. Itu ini apaan nih tadi? Baru kita bisa diejak gitu, Cing, di per karakter. Oh, ternyata BLK. Oh, balik gitulah ibaratnya. Singkatan-singkatan itu kalau kita kurang jelas masih bisa diejak per karakter. Tapi kalau misalkan chatnya tanpa singkatan ya udah kebaca kayak kita ngedengerin si Google Map aja, Cing. Iya. Nah, lo nulisnya pakai ngomong? Enggak, saya ketik juga, Cing. Jarang pakai ngomong. Apa? Tempatnya tuh apa? Tetap di keyboard yang layar itu, Cing, di keyboard. Iya, maksudnya apa? Tempat A-nya mana, ini mana gitu? Kalau sekarang sih, Cing, itu hafal kemarin, Cing, di QWERTY keyboardnya itu hafal. Terus sekarang itu saya lebih pakai yang ini, Cing. Keyboard namanya itu keyboard braille untuk layar Android atau iPhone gitu, Cing. Jadi ada 6 titik. Ada 6 titik. Jadi kalau titik 1 kita sentuh, asal hafal braille kan titik 1 itu artinya huruf A. Itu udah ke input ke layarnya jadi huruf A. Titik 1 dan 2 disentuh
jadinya huruf B. Jadi lebih cepet sih, nggak perlu ngeraba ke sana kemari. Karena posisi 1 sampai 6-nya itu kan sebelahan doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kiri dan kanan gitu kolomnya. Lebih mudah. Oh, jadi kayak SMS zaman dulu juga kali ya? Misalnya huruf 6 ada JKL. Iya, gitu. Kalau kita cepet jadi JKL, kalau lama J doang gitu. Iya, benar. Ya. Tapi kalau untuk nulis materi, biasanya saya pakai keyboard nih. Keyboard Bluetooth gitu. Keyboard beneran? Keyboard beneran. Nah itu lo hafal tuh? Hafal. Dulu waktu ngelihat malah saya cuma bisa ngetik 2 jari. Pas udah buta 10 jari, Jeng. Iya, jadi... Nah itu gue bertanya juga tuh. Begitu penglihatan lo berkurang, ada yang naik? Peraba otomatis naik. Yang tadinya kan ngetik masih pakai mata, mana huruf A, mana huruf masih diliatin, Jeng. Yeah. Begitu udah nggak ngelihat, ya udah asal huruf F sama J-nya itu yang ada tanda tonjolannya kan di F sama ya. Udah telunjuk di situ, udah gerak aja gitu 10 jari. Itu tanpa ada pasti latihan ya, tapi cepet gitu. Cepet, Jeng. Cepet latihan. Oh, bisa ya. Makanya bingung juga, Cing. Jadi terkadang ternyata melihat itu malah membuat kita tergantung sama penglihatan, ya kan, Cing? Ngeliatin keyboard. Ternyata keyboard nggak diliatin juga bisa gitu diketik. Lo kalau ngetik juga meleng sekarang nih? Sambil meleng gitu. Lo nggak ngeliat sih ya? Bisa, Cing. Bisa sambil kayak ngobrol gimana gitu. Penting tangannya di keyboard. Nggak usah diperhatiin juga keyboardnya. Ada lagi kemampuan yang ini pendengaran atau? Ya, pendengaran mungkin kadang-kadang jadi lebih peka gitu, Jeng. Misalkan ada teman gitu ke rumah datang, kadang-kadang dia belum ngetok, kita dengar suara motor, kayaknya si motornya si A nih. Udah kita keluar aja gitu. Dari suara motor pun lo udah bisa bedain? Iya, Jeng. Sama penciuman, Jeng. Jadi ada yang lucu nih, Jeng, penciuman itu. Di Samarinda, rumah saya itu tepat di sebelah gangnya ada rumah makan. Nah, jadi kan kadang-kadang ada bakaran ikan, bakaran ayam itu kan aromanya kuat tuh, Jeng. Saya naik ojek online, Jeng, pulang kuliah. Gitu. Pas ojeknya ngebut, saya bilang, Bang, putar balik, gangnya di situ. Loh, kok tahu, Mas? Iya tahu, itu tadi ada aroma ikan bakar. Iya. Terus kalau misalkan rumah makannya tutup gimana, Bang? Ya kelewatan kita kalau rumah makannya tutup. Patokannya rumah makan. Patokannya bau. Iya, patokannya orang bau. Kan jadi kalau nanya nih, kalau kita kan lurus, ntar ada portal belok kanan. Kalau lo beda, kita lurus, ntar bau ikan lo belok kanan. Iya, bener. Jadi habis rumah makan tuh belok kanan udah itu gangnya tempat tinggal saya tuh. Kalau rumah makannya tutup kelewatan. Kalau nggak ada bau-baunya ya. Iya, kelewatan. Jadi memang indera yang lain memang meningkat ya lo. Iya, Jeng, meningkat. Peraba, penciuman, pendengaran. Itu di lo meningkat ya? Meningkat, Jeng. Di semua orang penyandang ini nggak? Sepertinya iya, Jeng. Sepertinya di semua penyandang meningkat. Jadi otomatis dia akan meningkat sendiri karena memang lo konsentrasi untuk menggunakan konsentrasinya itu ya? Fokusnya sudah ke situ karena kan ketergantungan dari matanya udah hilang. Akhirnya memaksimalkan seperti yang pendengaran, peraba gitu, Cing. Tapi kadang-kadang salah juga, Cing. Ada kan, Cing, nonton yang kontennya Chris ngerjain saya waktu di Usmar tuh. Yang dia bawa patung apaan tuh, Cing. Saya disuruh ngeraba. Saya kira patung angsa, Cing. Ternyata apa sih? Yang patung yang itu, Cing, yang patung tidak senonoh, dasar si Chris. Iya. Nah, sekarang kan lo udah memutuskan untuk menetap di Jakarta. Iya, Cing. Istri juga? Iya, sama-sama. Jualannya gimana? Tetap bisa kan, Cing, karena online tinggal cari. Suruh ini tetap base-nya di Samarinda? Ada yang di Samarinda, cuman karena di Jakarta mungkin ini ada supplier ada juga barang yang menarik untuk dijadikan jualan juga, kayaknya dia tertarik juga untuk nambah supplier. Oke, jadi aman. Nah, lo mau ngapain? Nah, kalau saya sih mau coba open mic dulu, terus mau coba bikin konten juga dulu gitu. Open mic, lo mau gabung komunitas mana? Lo sekarang tinggal di mana sih, Bud? Kalau sekarang di Cengkareng, Cing.
Cuman entar. Kenapa lo milih Cengkareng? Karena kemarin pikirannya Cing Jakbar juga kan. Oke. Dikira deket, ternyata jauh banget. Kalau mau sama komunitas Jakbar ya, jauh banget. Jauh banget Cing. Sama Jakbar yang mana pun jauh. Bener. Makanya akhirnya ntar mungkin ke daerah Kalibata biar ke Jaksel deket, ke Jakbar deket gitu kan. Jakpus juga deket. Jakpus juga deket gitu. Iya. Lo udah memutuskan untuk stand up aja mau bikin konten nih? Iya Cing. Gabung, udah open mic lagi belum lo? Sehabis dari close mic ini? Belum Cing, belum sempat. Belum? Mau close mic, mau open mic tuh di mana rencana lo? Kalau mau gabung setelah lo denger berbagai informasi? Kalau kemarin dari Bang Panji, kalau misalkan mau di markas Komika, mungkin di situ deket juga kan. Kalau udah di Jaksel bulan depan rencana pindah ke Jaksel kan. Terus Jakbar juga deket. Yang mana aja lah Cing, yang penting di semuanya kan ada temen juga kan, udah kenalan, jadi gabung aja kata mereka kalau mau open mic. Iya. Ini gabung komunitas atau lo bergabung di stand up itu apa ya? Pengaruhnya buat lo gimana sih, Bud? Nah, karena awalnya itu Cing, waktu itu kan ada pembinanya Forum Pemuda Disabilitas itu kebetulan di Spora Provinsi Cing. Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang provinsi Kaltim. Nah, salah satu pembinanya itu ada Ibu Yana namanya, dia senang ngelihat saya itu celetukan sama tektokan. Waktu ada acara semacam pertukaran pemuda antar negara, nah jadi di situ ada panggung gitu Cing, siapa yang punya bakat entah nyanyi apa boleh tuh naik. Saya ditodong disuruh stand up, cuman saya nggak berani Cing. Itu lo belum pernah stand up? Belum pernah Cing, belum pernah. Dari situ kepikiran Cing, kok orang mikirin saya bisa stand up ya, paling cuma tektokan, paling nyeletuk gitu. Akhirnya kepikiran lagi Cing, apa niat yang dari 2015 pengen gabung komunitas dilanjutin aja gitu. Lanjutlah dari 2019 itu akhirnya, karena ditodong untuk naik ke panggung disuruh stand up, padahal belum pernah sama sekali. Tapi lo naik? Enggak Cing, cuman ini aja, celetukan tektokan sama teman-teman yang lain aja gitu, nggak berani naik. Tuh. Gabung dah sama komunitas. Kebetulan Yono yang menyambut Cing, Yono Bakri. Maksudnya menyambut gimana? Menyambut di komunitas stand up Indo Samarindanya itu Cing. Iya. Dia yang sharing, jadi bagus nih Bud, kalau misalkan membawa keresahannya orang buta mungkin banyak banget nih. Bisa nih gitu. Terus kayak banyak lah diarahin sama Yono gitu, sampai akhirnya open mic untuk pertama kalinya gitu. Ger gak pertama kali? Alhamdulillah langsung ger, makanya pede Cing. Yono aja cerita dia perlu setahun untuk ger. Saya yang pertama itu ger, ibaratnya walaupun LPM-nya nggak rapat-rapat, tapi masih ada lah gitu Cing. Nah, akhirnya dari situ sampai 8 bulan saya benar-benar aktif open mic. Ikut lomba pertama kali langsung juara 2. Juara satunya Yono waktu itu. Di Samarinda? Di Samarinda. Juara 2-nya saya. Juara 3-nya nggak ada, emang cuma berdua. Ada juga Cing, anak komunitas Samarinda juga. Jurinya waktu itu Iksan Cing. Iksan Samarinda. Iksan ya. Jadi saya juara 2. Dari situ saya, kayaknya bisa nih kalau saya serius di stand up gitu Cing. Tapi habis lomba itu ternyata seminggu 2 minggu pandeminya udah ini Cing. Kita harus social distancing lah. PPKM lah ya. PPKM gitu. Iya. Jadi akhirnya saya sempat kesetop tuh Cing. 1,5 tahun. Karena pandemi itu nggak ada open mic apa. Paling pernah coba open mic di Zoom, susah juga Cing. Udah saya nggak ngeliat. Terus ketawanya delay. Jadi rasanya aneh gitu Cing. Stand up di Zoom gitu. Iya. Dan lo ngerasain banget manfaat stand up buat lo? Banget Cing. Jadi ibaratnya yang mungkin awalnya kita ngerasa minder itu pasti kan Cing. Waktu sebelum stand up itu pasti kalau ketemu orang bawaannya kita tuh berasa kayak orang mungkin ngatain kita atau apa gitu. Ternyata setelah saya stand up, terus setiap habis open mic ada orang yang deket, makasih Bang, menginspirasi banget gitu. Saya yang normal aja kayaknya nggak berani nih ngomong di depan kayak abang gitu. Ternyata dibalik
kekurangan saya yang berani ngomong di depan orang itu, ternyata ada yang terinspirasi. Jadi ada faedahnya lah, Cing. Setidaknya dari stand up saya itu buat orang banyak gitu. Tapi buat lo sendiri bikin ya, yang pasti bikin tambah pede, Cing. Bikin tambah pede. Terus ya kalau misalkan ada keresahan apa kayak yang saya pernah di cancel sama driver ojol itu, ya udah saya bawain di panggung, malah lucu, orang ketawa gitu. Ya. Udah gitu komunitas anak-anak stand up ya. Iya. Memperlakukan lo kayak biasa aja ya? Iya, kayak biasa aja, Cing. Mereka mau ibaratnya apa ya? Ngecengin, bercanda gitu. Udah, saya nggak ada baper-bapernya, Cing, karena proses healingnya kan udah terlewatin, Cing. Gitu. Jadi aman untuk diceng-cengin. Gitu. Dan kayaknya juga bagus buat lo gitu. Lo tidak diistimewakan dalam tanda petik ya? Tidak diistimewakan dan tidak dikucilkan. Itu. Kayak dianggap ya udah lah. Udah, kita sejajar aja gitu. Ya. Dan lo rasain banget itu di komunitas stand up? Iya, saya rasain, Cing. Jadi apa ya ibaratnya, mungkin awalnya kan kita kalau misalkan nih, Cing, ya, kalau orang nggak berani ngeceng-cengin kita juga berasa, Cing. Apa karena kondisi kita jadi orang jadi terlalu berhati-hati gitu kan. Jadi kan kita masih merasa belum sejajar karena berbeda, orang karena orang masih waspada kan, Cing. Gitu. Tapi setelah diceng-cengin terus saya bisa ceng-cengin balik, ya jadi berasa kayak ya enak aja gitu, Cing. Udah kayak nggak ada batasan antara orang yang normal dan orang yang buta itu, ya bisa bareng gitu, nongkrongnya juga asik. Iya. Walaupun bukan itu indikator utamanya ya, udah bisa saling ceng-cengan ya. Tapi di paling nggak di anak stand up itu apa ya, gimana ya istilahnya ya? Bikin lo merasa nyaman. Tidak membuat lo merasa berbeda gitu ya? Iya, benar, Cing. Jadi kita udah nggak ada rasa minder atau gimana lagi lah, udah gitu. Iya. Nah, itu di tempat lain belum seperti itu menurut lo? Kadang-kadang kan, Cing, ada tempat mungkin yang terlalu formal gitu kan, Cing, dulu. Tapi setelah saya stand up juga akhirnya mereka jadi ini juga sih, Cing, lebih terbuka juga, Cing. Karena merasa budinya bisa diceng-cengin kok dia, terus kalau mau ngeceng-ngecengin orang ya udah dia ngeceng-cengin juga gitu. Jadi mereka pun kalau mau ngobrol ya udah nyantai kan, Cing, udah kayak nggak ada beban untuk menjaga perasaan saya lagi gitu. Iya. Nah, ini lo sama istri lo kan ketemu lo sebelum lo stand up berarti kan? Udah stand up. Udah stand up ya. Katanya itu juga, Cing, yang bikin dia tertarik. Apa tuh? Ada orang buta berani stand up di kampus. Stand up. Terus menurut dia ya lumayan lucu gitu untuk orang buta yang dia pertama kali lihat orang buta stand up gitu. Nah, jadi dari situlah. Agak miris ya ngomongnya ngelihat orang buta. Ngelihat orang buta. Iya. Dia kan yang dilihatin nggak bisa ngelihat. Iya. Nggak, gue mau membandingkan nih waktu lo 2011 sampai 2000 sampai stand up. Itu pandangan orang kalau tuh gimana gitu. Nah, udah ada yang cerita nggak? Jadi awalnya itu, Cing, mereka itu kayak teman-teman saya aja, Cing, teman-teman lama gitu. Teman-teman sekolah itu tahu, dapat kabar, si Budi sekarang nih nggak bisa ngeliat nih, kesian. Cuman mereka ibaratnya mau ketemu atau mau sekedar nelpon gitu nanya kabar jadi serba salah gitu, Cing. Takutnya kalaunya saya itu baper atau apa. Tapi setelah mereka ngelihat sendiri, gila, Budinya udah stand up nih. Udah berani menceritakan apa ya ibaratnya pengalamannya dia sebagai orang buta, apa-apanya segala. Berarti dia udah benar-benar move on nih. Nah, itu teman-teman yang lama udah pada berdatangan lagi, Cing, gitu. Iya. Maksud gue nih perubahan di lo yang orang lain lihat, keluarga lah. Keluarga misalnya. Pernah ngomong nggak lo memang berubah banget ya begitu? Berubahnya gini, Cing. Begitu ibaratnya sebelum stand up itu saya sering apa ya ibaratnya masih kayak sering merasa sedih lah, Cing. Karena teringat lagi ibaratnya kondisi kenapa saya yang nggak bisa ngelihat. Antara 4 saudara aja saya sering mikir. Saya berempat saudara, terus saya paling bungsu, Cing. Kok saya ya yang kena dapat cobaan ini gitu. Masih sering ada pikiran begitu, Cing. Ntar di rumah tuh kayak diem. Udah tahu nih keluarga, pasti dia mikirin ini nih gitu.
Tapi setelah stand up itu alhamdulillah nggak pernah yang begitu lagi gitu, Cing. Jadi secara apa ya, mindset jadi lebih positif terus, Cing. Oke, mental juga Iya, mental juga udah lebih baik lah daripada sebelum stand up. Iya. Di komedi atau stand up lah ini ada beberapa penyandang disabilitas. Lo, Dani, Blind Man Jack, Adit ada juga tuh. Ya. Adit ada juga. Terus walaupun belum nggak stand up ya, tapi di circle stand up itu ada Rian Balita, ada Debbie Ceper gitu, yang mempunyai kekurangan tapi gini ya, gimana gue pengen ngomongnya begini. Kalau kita bercandain segala macam tuh ada orang yang ngeliat lo mengeksploitasi kekurangan, kayak misal sama si Debbie Ceper sama Rian Balita. Padahal pada saat yang bersamaan mereka seneng gitu, mereka diperlakukan sama gitu. Iya bener, Cing. Lo juga merasa itu? Seperti itu, Cing. Kadang-kadang ada orang yang berpikiran, kenapa sih Bud lu kalau stand up yang dibahas soal kekurangan, ya mau bahas apa lagi? Emang itu yang membuat kita juga jadi bahagia kan, Cing, melepaskan apa yang ibaratnya awalnya itu mungkin cuma ada di pikiran kita, Cing. Ini biar orang tahu, tapi melalui media stand up. Kalau kita tuh resah dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi lebih tersampaikan lah, Cing, ibaratnya isi pikiran kita. Dan lo sama sekali tidak berkeberatan kalau ada orang yang membahas tentang kebutaan lo gitu? Enggak sama sekali, Cing. Karena setelah di stand up atau sebelum-sebelumnya? Dari sebelumnya emang udah enggak. Terus dari stand up juga jadi semakin lebih enak aja gitu, Cing. Kalau orang mau nanya apa, malah saya jawabnya bercanda-bercandain gitu kan. Iya. Ya, oke, target ke depan paling dekat apa lo? Di Jakarta ya, udah di Jakarta nih. Ini ya targetnya dulu semoga bisa hidup dari stand up dan konten, setidaknya untuk bertahan hidup dulu lah, Cing. Ya kan, untuk anak, istri gitu. Terus udah ada tawarannya kayak masuk di konten kayak sekarang kan Cing Abdel, ada beberapa juga ya, semoga ntar bisa terrealisasi juga gitu. Iya. Di Kompas ada kontrak kan? Katanya finalis di kontrak di kontrak. Itu di kontrak untuk apa? Katanya kalau misalkan ada pihak yang ingin menggunakan jasa dari komika, terus dan yang dari Kompas juga nanti akan sambil mencarikan job juga gitu. Acara di Kompas belum ada omongan? Untuk setelah mungkin kelar Suci nanti, Cing, ya baru ada lagi kan. Belum ada sih dengar info yang untuk di Kompasnya sendiri. Optimis gak lo sama masa depan lo di stand up? Kalau sejauh ini optimis sih, Cing, karena ya alhamdulillahnya dari stand up ini ternyata bisa menghasilkan juga, Cing, bisa produktif sayanya juga gitu. Dengan kondisi walaupun nggak bisa melihat, tapi ternyata karya stand up itu dan komedi yang sering saya buat konten-konten gitu ya menghasilkan juga, Cing. Iya. Sama Blind Man Jack pernah ketemu gak? Belum, tapi sering teleponan. Udah setahunan lah kita kenal. Kalau ketemu juga nggak lihat. Sama-sama nggak ngeliat. Itu salamannya susah ntar tuh, Cing. Blind Man Jack-nya kemana, sayanya kemana tuh kalau mau tahu. Iya. Sering sharing itu. Lo sama Blind Man Jack? Iya, sering ngobrol-ngobrol juga soal stand up gitu. Blind Man Jack juga cukup mentalnya sangat oke. Iya. Lo ada termotivasi juga sama keberadaan Blind Man Jack ya? Nah, awal saya stand up itu, Cing, saya belum tahu tuh ada komika tunanetra. Stand up dulu berapa bulan, terus searching di YouTube, lah kok ada komika tunanetra juga kan? Nah, saya dengerin lah YouTube-nya, nggak ditonton juga didengerin ya. Saya dengerin, oh ternyata keresahannya itu lebih luas lagi kan, Cing, karena mendengar referensi dari Blind Man Jack gitu. Dari situ ya mulai termotivasi juga lah, Cing, kayak untuk nulisnya lebih bagus lagi gitu supaya enak juga yang denger stand up-nya gitu. Iya. Bahkan lo di Liga Komunitas di Suci kemarin masuk pakai Ultimate dari Liga Komunitas. Iya, benar, Cing. Lo mengalahkan berapa orang itu? 20, Cing.
Jadi liga komunitas itu ada 20 besar dari komunitas-komunitas. Tapi kan dari terpilih untuk masuk ke 20 besar aja ada seleksinya dulu kan? Oh, waktu di Balikpapan kebetulan, Cing. Seleksinya itu ada 20 komika se-Kalimantan. Oke. Dari Samarinda berdua, yang lolos ke Jakarta dari Balikpapan berdua. Cuman diambil 4. Nah, itu. Di Jakarta diadu berapa orang? Di Jakarta 4 Kalimantan digabung sama 4 Makassar, 4 Bekasi, regional gitu kan, Cing. Akhirnya ber-20 lagi kita, Cing. Termasuk ada Dwik, Gautama, nah itu. Oh, dia dari komunitas juga? Komunitas juga. Tapi nggak kepilih, akhirnya dia ikut audisi. Kalau Gautama runner up, jadi dia langsung golden, Cing. Golden tiket. Pamoa golden, tapi ya kita tahu Pamoa nggak lolos. Cawang bawah. Cawang atas, cawang kamu. Ya. Sekarang ada yang baru, Cing. Apa? Belgia kamu. Belgia in. Geral goblok. Iya. Dan kemarin lo minggu lalu close mic-nya ya? Iya. Di 7 besar. Di 7 besar. Masuk ke 6 besar. Enggak, maksudnya besoknya 6 besar lo nonton. Iya, 6 besarnya saya nonton. Pas Ani yang habis kecelakaan, jadi akhirnya jadi 5 besar. Iya, langsung 5 besar. Kenapa nggak nunggu? Kenapa nggak cepat? Kenapa nggak lebih awal seminggu gitu? Tapi lo pengen nonton terus memang sampai nanti nih? Iya, Cing. Rencana apa namanya, suci ini? Iya, karena saya emang hobi ini aja, Cing. Kalau live gitu kan nggak ada yang dipotong-potong, Cing, ya. Kayak lebih berasa aja komedinya, Cing. Gitu. Iya. Yang kayak saya aja udah cuma nonton masih diceng-cengin juga sama juri host gitu. Ya jadi seru aja lah kalau langsung gitu. Ada Budi nonton tuh. Nggak nonton, malah dia denger doang. Iya. Ini lo pakai baju finalis. Iya, yang Suca. Suca. Pakai baju finalis tawa satu dekade. Ini lo kalau penampilan semua yang milihin istri. Kalau dari saya itu milih sendiri sih, Jing. Milih baju sendiri? Misalkan lagi kepengen pakai warna apa gitu, saya sendiri. Tapi lu tahu warna? Tahu, Cing, kan saya pernah ngeliat jadi punya referensi, warna merah itu begini. Oh, maksudnya, tapi sekarang nggak tahu dong. Sekarang nggak tahu, Cing. Cuman dari cara membedakannya itu, anggaplah kayak celana ini sekarang kalau nggak salah nih navy nih, Cing, ya. Iya, betul. Kalau tahu. Jadi saya punya celana yang seperti ini, Cing, ada 4. Ada yang warna abu, ada yang warna agak-agak krem, terus hitam. Nah, tiap motif celana itu beda bahan. Ada rasanya. Beda, entah dibentuk model sakunya. Nah, jadi si navy ini kalau sakunya begini, ini yang navy nih. Ntar kalau sakunya ada kancing-kancingnya, ini yang hitam nih. Nah, gitu, Cing. Nah, awal tahunnya gimana? Karena dari awal beli kan udah yang ini yang navy ya, ingetin nih kantongnya begini-begini gitu. Udah dikasih tahu sama istri. Kaos kaki apa? Kaos kaki rasanya sih hitam sih, Cing, ya. Iya. Iya, bener itu. Sepatu? Sepatunya putih, Cing. Mereknya apa merek? Mereknya ini kalau nggak salah Robek nih, Bang. Reebok dong. Robek. Ya bisa tahu ya. Jam. Nah, jam. Oh, apa? Jam. Ini bener-bener cuman ini, Cing. Pajangan, Cing. Nggak tahu saya, Cing, jam berapa ini, Cing. Iya, cuman tahu warnanya hitam. Cuman nggak tahu ini, karena ini bukan jam yang bersuara. Sebenarnya ada jam yang untuk tunanetra bersuara, cuman kadang-kadang modelnya kurang kece lah, jadi cari yang anjay, modelnya kurang kece emang lah. Lo tahu? Iya. Kalau kurang kece gini, Cing. Bentuknya itu agak gimana gitu, bentuknya generik banget gitu. Terus kalau dipencet sekarang jam 10 ya ada suaranya begitu. Sekarang nih kalau lo mau ngeliat jam, minta tolong liatin. Enggak, ambil HP dong, Cing. Pencet aja, ada suaranya kan. Suara juga. Tadi lu nggak mau pakai suara. Kalau yang jam tangan kayak kurang keren, Cing. Tapi kalau di HP ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi jamnya bener loh ini. Sekarang. Bener, ini jamnya bener. 6:30 malam sekarang. Waduh, 6:30 malam. Baru jam 9 pagi nih. Iya. Jam juga lo pakai, memang, tapi ini untuk aksesoris. Nah, dari zaman melihat itu emang hobi pakai jam tangan, Cing. Oke. Jadi walaupun udah nggak ngelihat,
kayak berasa ada yang kosong aja Cing kalau nggak pakai jam tangan di sebelah kiri gini Cing. Oke. Gitu. Jadi karena udah kebiasaan aja. Iya, karena udah kebiasaan aja gitu. Jamnya mati juga saya nggak tahu kadang-kadang. Iya, tapi ini hidup nih sekarang. Iya, sekarang hidup. Mati apa hidup sih? Hidup Cing, aman Cing. Lo berasa? Berasa. Ada suaranya. Iya. Kacamata berapa model? Kalau kacamata sejauh ini sih ada 4 model. Cuman selama di Suci inilah yang selalu dipakai Jeng. Di Lega Komunitas kemarin yang satunya. Terus yang ini yang sekarang di Suci karena ya kayak ada sugesti aja Jeng. Kayak kalau udah nyaman kayak ya udahlah gitu dipakai terus gitu. Iya bisa jadi ini juga trademark juga. Iya Jeng. Iya. Oke lah Budi, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat terus. Sehat terus. Iya sih, pasti. Iya. Sehat terus, berkah terus hidupnya. Amin. Karirnya di stand up mudah-mudahan segera mendapatkan jalan. Amin. Rezekinya juga berkah, kaya raya, anak sehat, semuanya sehat. Bisa mengikuti jejak Cing Abdel lah. Amin ya Allah. Oke, baik. Kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke.